Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya kelas 10 MIPA? Saya harapkan kalian dan kita semua dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di masa pandemi seperti sekarang ini kesehatan sangat penting sekali ya. Semuanya tidak akan berguna manakala kita sakit. Maka dari itu kita harus selalu jaga kesehatan kita. Selain menjaga, kita juga harus selalu tetap berdoa ya kepada Tuhan supaya apa? Supaya kita tetap dapat dalam lindungannya sehingga kita bisa selalu sehat dan bisa beraktivitas. Anak-anakku semuanya kelas 10, saya harapkan di pembelajaran daring ini kalian tetap semangat ya. Walaupun pembelajarannya daring, kalian harus tetap semangat, apalagi sekarang sudah memasuki semester 2, yaitu sebentar lagi mau kenaikan kelas. Jangan sampai di semester 1-nya itu bagus, tapi di semester 2-nya ini menurun semangatnya. Akhirnya apa? Akhirnya nilainya jelek dan berakibat bisa tidak naik kelas. Oke, di pertemuan kemarin Pak Zainal sudah memberikan berbagai macam pertanyaan pretest ya. Karena kalian sudah memiliki PSE, kalian bisa belajar mandiri sehingga ketika Pak Zainal menjelaskan kalian sudah membacanya sehingga nanti bisa nyambung ya. Ya, kemarin kita sudah mempelajari tentang apa sih wirausaha, produk grafika itu seperti apa ya. Ya, kemarin sudah kita pelajari. Kalau sudah tahu, kita masuk ke perencanaannya. Jadi selalu dalam wirausaha rekayasa itu ketika kita sudah menemukan ide-ide untuk berwirausaha, ide-ide itu muncul tentunya dari kita melakukan survei konsumen itu butuhnya apa, butuhnya produk apa, produk grafika seperti apa yang diinginkan, yang tren itu gambar-gambar seperti apa, poster yang seperti apa. Nah, setelah kita mengetahui daripada kebutuhan konsumen, selanjutnya kita akan menentukan kita akan berwirausaha produk grafika. Nah, sebelum memulai, maka langkah awalnya harus melakukan perencanaan. Ingat, jadi wirausaha itu adalah hal yang sangat vital. Jangan gerusa-gerusu, harus direncanakan terlebih dahulu. Tidak boleh hanya ikut-ikutan saja. Temennya jualan bakso, kita ikut jualan bakso. Yang lain jualan pakaian, kita jualan pakaian. Karena kita sudah belajar PKWU atau wirausaha, maka kita harus mengikuti ilmu, karena semuanya itu ada ilmunya, termasuk wirausaha juga ada ilmunya. Ya, jadi peluang usaha untuk produk grafika ini sangat banyak. Cobalah lihat koran-koran ya di sekitar rumah kita ya, itu semuanya penuh dengan warna. Jadi hidup ini tidak akan indah tanpa produk grafika, ya enggak? Cangkir ada gambarnya, ya enggak? Pakaian kita ada gambarnya, aksesoris di rumah kita juga banyak gambarnya, termasuk makanan juga sekarang ada motifnya. Itu untuk apa? Ya, untuk menambah nilai jual dari suatu produk kepolosan. Misalnya kok kain kok hanya putih saja tanpa dikasih gambar-gambar dan seterusnya, ini nanti maknanya bisa lain ya. Maka dari itu peluang wirausaha produk teknologi grafika ini sangat penting sekali. Dan sekarang ini sudah luar biasa teknologi di bidang grafika. Kita bisa lihat ya, printer dari printer yang paling kecil sampai printer yang paling besar sekarang sudah ada. Ya, kemarin di on the spot itu ada printer yang langsung bisa mencetak seperti hanya
pulpen saja, langsung ada gambarnya. Nah, kemudian ada juga printer yang sangat besar, namanya plotter ya, plotter untuk mencetak baliho-baliho. Jadi luar biasa, teknologi grafika itu sekarang sudah luar biasa. Keramik, bahan keramik ini sekarang juga bisa dibuat gambar-gambar. Ini sudah luar biasa ya. Ya, kemarin Pak Zainal sudah menyuruh kalian untuk melihat, mengamati ya koran ya, gambar-gambar di kaos, kemasan makanan, kartu ucapan, poster dan seterusnya. Nah, itu supaya apa? Supaya kalian memiliki wawasan yang luas betapa luasnya peluang usaha di bidang produk grafika. Ya, jadi produk grafika ini memiliki peluang usaha yang sangat luas. Cobalah kalian perhatikan di lingkungan sekitar kalian, kira-kira produk wirausaha grafika seperti apa yang sedang diminati. Tentu saja kebutuhan, tingkat usia, tingkat mata pencarian itu berbeda-beda. Misalnya baju-baju anak kecil dengan baju-baju orang dewasa, tentu saja produk grafika yang dibutuhkan itu akan berbeda. Ini juga harus kita pelajari untuk mendapatkan peluang usaha yang bagus. Jadi apapun yang kita lihat, kalau kita sudah memiliki jiwa wirausaha, semuanya akan bisa kita gunakan sebagai peluang usaha. Ya, kemudian kemarin juga sudah kita bahas, ketika kita mau membuat suatu produk grafika itu bisa digunakan untuk komunikasi. Gambar-gambar itu ada maknanya, informasi apa yang ingin disampaikan. Seperti poster itu kan seperti itu ya. Jadi poster itu kan kombinasi antara tulisan dan gambar yang semuanya ada maksud dan tujuannya. Situ ada tulisan gambar no smoking, gambarnya orang merokok di silang. Nah, ini tentu saja ada maknanya. Jadi ketika kita mau membuat suatu produk grafika, kita harus membuat perencanaan dulu. Informasi apa yang akan kita sampaikan kepada masyarakat. Ini sangat penting sekali. Ya, kemudian ketika kita membuat suatu perencanaan, kita juga harus melihat sumber daya yang harus kita miliki ketika kita akan berwirausaha di bidang produk grafika. Nah, sumber daya yang harus dimiliki untuk produk grafika ini adalah sumber daya material, teknik, dan ide produk grafika. Materialnya coba diperhatikan, ada enggak? Kita ingin membuat produk grafika yang muluk-muluk tapi materialnya enggak ada. Materialnya mahal, materialnya harus belinya jauh. Nah, ya bisa saja, tapi nanti akan berimbas pada produk yang kita buat. Produknya menjadi mahal. Kalau mahal, peminatnya tentu saja akan kecil. Kalau kecil berarti keuntungannya sedikit. Nah, ini kita harus lihat ke sana. Jadi kalau bisa ya, karena di negara kita itu daya belinya itu ya walaupun tinggi, tapi tingginya untuk barang-barang yang tidak terlalu mahal, maka kita juga harus melihat ke sana. Harus melihat materialnya, harga materialnya, cara mendapatkan material tersebut susah atau gampang, itu juga akan berpengaruh pada harga produk yang nanti akan kita hasilkan. Kemudian teknik apa yang akan kita gunakan, teknik dan alat ya. Teknik dan alat apa yang akan kita gunakan untuk membuat suatu produk tersebut. Apa kita menggunakan teknik yang sulit? Kalau teknik yang sulit, otomatis kita juga harus mengeluarkan dana ya, dana yang banyak. Kalau kita akan memproduksi dalam jumlah yang besar dengan karyawan yang besar, maka karyawan tersebut juga harus mendapatkan pelatihan. Dan untuk mendapatkan pelatihan tentu saja harus menggunakan dana juga. Jadi ini adalah sumber daya yang harus kita perhatikan ketika kita akan memulai wirausaha di bidang produk grafika. Jadi jangan asal mau berwirausaha kok kita tidak memiliki sumber daya apa-apa. Jadi ini langkah-langkahnya. Kalau langkah-langkahnya sudah ada, baru kita bisa memasuki produksi. Baru kita bisa memasuki proses produksi, proses pembuatan
wirausaha produk grafika. Kemudian keterampilan yang kita miliki itu apakah sesuai dengan produk yang kita cita-citakan. Kalau produknya yang kita inginkan kok tidak sesuai dengan kemampuan kita atau keterampilan kita atau kompetensi kita, maka kita ya harus belajar dulu. Belajar itu kan juga perlu dana. Nah, makanya ini kalau istilahnya adalah sumber daya mannya, manusianya. Ya, jadi manusia itu kemampuan kita ini juga termasuk suatu aset, suatu sumber daya yang harus kita miliki. Kita hargai. Wirausaha produk grafika dapat dimulai dengan melihat potensi bahan baku. Nah, bahan bakunya ada enggak ya? Kemudian potensi teknik dan keterampilan yang ada di daerah tersebut. Bahan yang dibutuhkan untuk produk grafika adalah bidang datar yang akan dicetak, pewarna dan alat cetak. Alat cetak yang dibutuhkan bergantung pada teknik cetak yang akan diwarna. Jadi bahannya, kemudian alatnya ya, bahan dan alat, kemudian keterampilan ya. Nah, ini ya, ini sumber daya yang harus diperhatikan. Kemudian kita akan bahas yang pertama yaitu tekniknya. Misalnya kita sudah memiliki bahan untuk produk grafika yang sudah kita temukan idenya. Sekarang kita pelajari dulu teknik-teknik cetak dalam wirausaha grafika itu apa sih? Ya ada 5 ya, ada 5. Tapi pada pertemuan kita kali ini mungkin kita akan membahas beberapa, nanti bisa dilanjutkan di pembahasan di lain waktu. Atau kalian bisa membaca sendiri, nanti Pak Sena jelaskan. Yang pertama ada cetak tinggi. Cetak tinggi di sini maksudnya bukan ini berarti cetak yang paling bagus. Oke ya. Jadi cetak tinggi di sini adalah jenis teknik mencetak ya, di mana pewarna ditempatkan pada permukaan tertinggi dari bidang pencetak atau acuan cetak. Jadi warnanya itu ditaruh di paling atas. Ini makanya disebut dengan cetak tinggi. Nah, bidang pencetakannya ini bisa berupa balok kayu, karet, logam atau bahan lainnya yang diberi gambar atau tulisan. Gampang saja, misalnya ketika kalian melihat stempel itu ya, itu stempel adalah jenis produk grafika dengan menggunakan teknik cetak tinggi. Kenapa disebut cetak tinggi ya? Karena warnanya paling atas. Tulisan ada gambarnya, kemudian dikasih warna paling atas, kemudian ditempelkan pada bahan datar gitu ya. Ini berarti dia menggunakan teknik cetak tinggi. Nah, ini cetak tinggi ya. Ini bagian untuk mencetaknya ya. Nah, untuk mencetaknya, untuk membuatnya, pertama kita siapkan toolsnya dulu atau alat-alatnya. Ini alat-alat yang dibutuhkan ada cukil, kemudian karet atau kayu, kemudian setelah ada alat cukil dan karet, kemudian kayu, kemudian digambar dulu. Setelah digambar, kemudian dicukil. Kira-kira yang mau ditampilkan itu berarti yang paling atas, paling atas. Kemudian yang tidak ingin ditampilkan berarti kita cukil atau kita istilahnya ya kita gali. Jadi nanti yang muncul, yang timbul adalah grafik yang ingin kita buat, gambar grafik yang akan kita buat. Yang tidak ingin ditampilkan berarti harus digali, dicukil ya. Nah, nanti kalau sudah semua tinggal dicelupkan di
pewarna kemudian ditempelkan pada kertas atau kain. Ya. Nah, ini cara membuat stempel atau cetak tinggi. Ya, hasil produk grafika cetak tinggi ini setelah digambar kemudian dicukil seperti ini, Nah, ketika celupkan pewarna ditempel pada kain, menghasilkan gambar yang sesuai yang diinginkan. Kemudian teknik yang kedua adalah cetak dalam. Kalau tadi cetak tinggi itu zat warnanya ada di paling atas, kalau ini berarti warnanya di bagian dalam. Zat warna ditempatkan pada permukaan terdalam dari bidang pencetak atau cetak. Sama, bidang pencetak dapat berupa balok kayu, karet, logam atau bahan lainnya yang diberi gambar atau tulisan. Jadi gambar atau tulisan tersebut diukir pada suatu permukaan bidang, kemudian warna dimasukkan pada rongga. Ini ya, ini gambarnya seperti ini. Jadi kalau cetak dalam itu yang diberi warna yang timbul, kalau ini yang diberi warna yang bagian dalam, makanya disebut dengan cetak dalam. Itu ya. Kemudian teknik yang ketiga adalah cetak datar. Yaitu pada jenis teknik cetak datar, bidang pencetak atau bidang acuan cetak berupa permukaan datar yang memiliki dua jenis lapisan permukaan. Satu jenis lapisan mengikat tinta, sedangkan satu jenis lapisan lainnya tidak mengikat tinta. Bidang yang bertinta akan menjadi bidang cetak, acuan cetak. Gambar yang dihasilkan akan berupa gambar kebalikannya. Jadi ada dua bagian ya, bagian yang berisi tinta dan bagian yang tidak. Nah, yang bagian yang berisi tinta ini adalah yang bagian untuk menghasilkan motifnya. Seperti pencetakan koran, majalah itu menggunakan cetak datar. Ya, kalau kalian masih kurang jelas, kalian bisa browsing di YouTube teknik cetak datar ya, supaya kalian dapat gambaran lebih jelas lagi, berbagai contoh dan seterusnya ya. Sekarang kita belajar daring itu kita memiliki banyak sekali referensi yang bisa kita gunakan. Kalian bisa lihat di buku-buku, di majalah, di koran, di internet dan seterusnya. Nah, ini bisa kalian gunakan ya, tidak harus dari Bapak Ibu guru saja. Kemudian yang keempat, cetak saring atau screen printing. Nah, ini dari ketiga teknik cetak di atas ini berbeda dengan cetak saring atau screen printing. Nah, ini adalah mengaplikasikan tinta langsung pada permukaan bidang datar. Jadi ada gambar, kemudian langsung diaplikasikan, disemprotkan langsung. Jadi di sini gambar dihasilkan dengan memberikan lapisan penghalang tinta sesuai gambar yang diinginkan. Ya, contoh saja seperti ini. Jadi kita buat gambarnya, kemudian semprot ya dengan pilok, kemudian akan menghasilkan suatu gambar ya, gambar seperti ini ya,
Ini gambar, kemudian digunting, misalnya kita menggambar di suatu kertas atau plastik ya, latih motif, kemudian kita taruh di bahan yang akan dikasih gambar, kemudian disemprot. Nah, nanti bagian yang disemprot itu ada warnanya, kemudian yang terhalang ini yang tidak ada warnanya. Tapi yang tidak ada warnanya itu membuat motif seperti gambar yang ditutup tadi. Ini ya, ini contohnya seperti ini ya, ini hasilnya ya. Saya rasa mudah ya, mudah dipahami karena langsung terlihat sini ya. Kalian juga mungkin sudah sering di rumah melakukan seperti ini. Ini ternyata bisa dijadikan sebagai sebuah wirausaha, sebuah wirausaha sederhana yang bisa kita lakukan. Kalau walaupun seperti ini, kalau dalam jumlah yang besar, ini tentu saja ini akan menghasilkan suatu keuntungan yang besar. Oke, saya rasa untuk penjelasan dari Pak Zainal cukup. Nanti kita bisa lanjutkan minggu berikutnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa absen ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.